yang punya usaha tetap semangat dan tidak mengesampingkan tugas kita sebagai prajurit. Tetap kita bisa usaha, bisa dinas dengan baik, dan untuk kedepannya setelah pensiun kita tetap masih bisa mencari nafkah untuk keluarga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birawa Anuraga. Halo Sobat Brawijaya, bertemu kembali dengan saya Serdakot Anita, tentunya pada acara podcast Brawijaya. Sahabat Brawijaya, pada episode kali ini kita akan membahas tentang sosok prajurit inspiratif penggerak ekonomi UMKM sekitar, yaitu Koptu Taufan Suhartanto yang sekarang menjabat sebagai Tayanrat Ramil 0815 Gondang Kodim Mojokerto. Dan kebetulan narasumber kita sudah ada di hadapan saya nih. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Bisa sampai kodam acara podcast ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu dan berkenan hadir di ruangan podcast Brawijaya ini. Baik, sama-sama. Mungkin sebelum kita mulai berbincang-bincang, Bapak dan Ibu bisa memperkenalkan diri kepada sahabat Brawijaya. Selamat pagi, saya Koptu Taufan Suhartanto bersama istri dari Kodim 0815 Korami 18 Gondang. Alhamdulillah kami bisa hadir di undangan podcast Brawijaya. Baik Bapak, terima kasih. Bapak Taufan, mungkin bisa diceritakan nih tentang perjalanan hidup Bapak mulai dari remaja sampai dengan bertemu ibu yang sekarang menjadi istri sampai dengan sekarang. Untuk dari remaja saya dari SD lulusan tahun 2000, SMP tahun 2003, dan lulus SMA 2006. Setelah lulus SMA saya sempat merantau dulu, kerja di Bali selama 2 tahun. Pulang dari Bali masih kerja dulu di pabrik sambil daftar tentara. Dan tahun 2009 saya masuk tentara dan pernah mengalami gagal 4 kali, dan 2009 sudah alhamdulillah lulus jadi tentara sampai sekarang. Terus ketemu ibunya di mana ini Pak? Ketemu istri itu dulu kami itu nggak sengaja sama istri, kita kan dulu zamannya BBM-an. Nah, ada BBM kan, invite BBM gitu. Dulu juga ada grup alumni SMP, ada invite BBM itu. Wah, ini kok cantik kan gitu ya. Akhirnya saya invite, terus ketemu chattingan, saya ajak ketemuan di Surabaya karena istri saya juga dulu kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya. Setelah berkenalan, ternyata tetangga sendiri di kampung. Setelah itu saya chattingan, terus istri saya pulang kampung, saya ditanyain, tentara ditantang gitu. Serius nggak sama saya? Serius, kalau serius berani nggak datang ke rumah saya pas pulang gitu. Saya datang ke rumahnya langsung disambut sama mertua, wah sama orang tua saya itu, tanyain, sama anak saya serius lah? Saya jawab ya serius. Setelah itu ya ngobrol-ngobrol dan sama orang tua. 1 bulan selanjutnya saya IB memberanikan diri untuk melamar istri saya. Habis itu pengajuan, 3 bulan langsung menikah. Kami tidak pacaran, Tidak pacaran. 1 bulan ketemu, 3 bulan pengajuan langsung menikah. Langsung gas aja pokoknya Ya, Pak ya? Langsung gas pokoknya Pak. Alhamdulillah. Berarti sekarang udah berapa tahun pernikahan Pak? Sekarang 12 tahun Pak. 12 tahun. Dan sudah punya momongan 2, cewek-cewek. Cewek-cewek semua. Iya, Berarti iya. paling ganteng ini di rumah. Paling ganteng di rumah Paling ini. ganteng. Paling ganteng. Baik, sahabat Brawijaya perlu ketahui nih, Pak Taufan ini selain sebagai prajurit di Mojokerto, beliau juga mempunyai kesibukan lain. Kalau boleh dijelaskan nih Pak, kesibukan dalam bidang apa? Ya, kesibukan setelah dinas saya membantu istri saya
punya usaha UMKM jualan bakso sama nasi di rumah. Jualan ya kalau pulang dinas saya mulai produksi pentol. Bantu istri saya yang jaga di rumah. Kalau boleh diceritakan, gimana sih asal mulanya sampai mempunyai usaha yang sangat bermanfaat dan meningkatkan ekonomi Pak Taufan sendiri nih? Kalau awal mulanya ya setelah saya nikah sama istri saya tahun 2014 itu kan juga usaha istri saya dari mertua itu. Dulu kan cuma usaha ya namanya di kampung kan belum seviral sekarang ya, kita kan berdoa untuk inovasi ke depan dari yang kecil kita jadikan yang besar, akhirnya Dikembangkan lagi. dikembangkan dengan banyak varian, kita posting di sosmed, terus alhamdulillah banyak yang dari jauh-jauh datang, akhirnya tahu warung usaha kami. Jadi ini usaha warisan ya Pak? Ya, Betul, bisa usaha dibilang warisan. gitu, Usaha warisan. Iya. Warisan dari ya. mertua. Ya, Iya. mertua. Baik. Nah, bisa sahabat Brawijaya lihat nih, di depan saya sudah ada produk bakso dari Pak Taufan sendiri. Mungkin bisa dikenalkan Pak kepada sahabat Brawijaya. Mungkin yang mengenalkan istri saya karena istri saya yang tiap hari jualan di Ya, monggo di Bu. warung. Jadi kita menyajikan bakso itu dengan varian rasa ya. Karena kan selama ini yang kita kenal itu kan bakso itu hanya itu saja gitu. Jadi kita menciptakan varian yang lain. Jadi banyak varian isi, terus ada macam varian yang lainnya. Mulai dari bakso lobster, terus ada bakso apa itu? Gurita. Gurita itu kan dari seafood. Jadi kita olah untuk ditampilkan dengan bakso itu. Terus kemudian ada yang varian keju, ada varian jamur, ada ranjau. Terus ini Bakso baru iga. lagi ada bakso iga sama bakso konyos itu. Bakso konyos itu apa Bu? Bakso konyos itu dalamnya itu ada tetelannya. Itu. Yang paling best seller apa Bu? Kalau yang paling best seller itu yang bakso iga. Bakso iga. Iya. Karena jumbo. Ikannya itu besar sekali gitu. Jadi orang itu kayak wah gitu loh. Mungkin bisa dibuka, dilihatkan Bu kepada sahabat Brawijaya. Mana ya? Boleh yang paling bawah sendiri yang bakso iga. Itu kayaknya. Ya, itu baksonya. Nah, ini bakso iga yang Yang best seller. best seller karena baksonya itu besar dan orang satu makan ya langsung kenyang. Kenyang. Ini. Nah, itu kameranya di sana. Bisa sahabat Brawijaya lihat ya, ini baksonya gede banget ini Pak. Kalau segini harganya berapa Pak? Bervariasi mulai 35 sampai 40 ribu. Iya. Nanti ada topping-toppingnya yang lain juga. Yang paling murah Yang paling murah itu bakso biasa 10 ribu. 10.000. 10.000. Iya, 10 ribu paling murah. Satu porsi udah kenyang lah, 10 ribu. Untuk nama produknya sendiri ini apa Pak? Nama produk kita itu kita bikin singkatan BMS Haji Ponadi. Haji Ponadinya dari mertua, BMS-nya itu dulu mertua ngasih namanya bakso Moro Seneng, kita singkat BMS. Artinya bakso Moro Seneng itu apa sih Pak? Ya, habis makan bakso langsung seneng. Langsung seneng. Mungkin yang pacaran langsung jadian di situ. Iya. Langsung bahagia gitu ya, Iya, habis langsung makan bahagia. bakso. Iya. Baik. Kalau boleh saya tahu nih Pak, ada berapa cabang gerai bakso Pak Taufan dan Ibu sendiri? Kalau kami sendiri ada 2, ya kalau semuanya ada 6. Ada 6 cabang. 6 cabang BMS. Tapi yang 4 itu dikelola sama kan istri saya, dari saudara itu 4, dari mertua itu ngasih satu-satu usahanya. Kalau boleh tahu di mana aja Pak, biar nanti sahabat Brawijaya mungkin ada yang mau mampir. Kalau di Pacet ada 2, terus yang di Gondang ada 4. Di Gondang ada 4, di Iya. Pacet ada 2. Iya. Nah ini kan Bapak ini membuka usaha, berarti kan juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Oke. Untuk sekarang sudah ada berapa nih Pak pekerja atau pegawai di BMS ini? Kalau semua BMS ya lumayan sih karyawannya Mbak. Di tempat saya sendiri ada 5, di Lesian itu ada 4, masing-masing Lesian itu bisa 4 karyawannya.
Kalau di warung itu 2. Yang paling banyak di tempat kami ada 5 karyawan. Itu karyawannya dari tetangga sendiri atau? Ya, dari tetangga desa yang ibu-ibu biasanya yang ya mungkin untuk ibu-ibu yang membantu perekonomian keluarga. Yang cari kesibukan Ya, juga cari ya. kesibukan. Ibu-ibu muda terutama. Ibu Gen Z. Iya. Baik. Bapak Taufan dan Ibu, kalau boleh sahabat Brawijaya tahu nih, untuk omset atau laba dari usaha kuliner bakso ini dalam 1 bulan berkisar berapa? Kalau omset sih relatif Pak, karena kita kan ya ada pasang surutnya kan ya kalau usaha itu. Mungkin ya 1 bulan ya di atas gaji saya 1 bulan berdinas lah. Pokoknya ini cukup untuk gaji karyawan sama bayar listrik itu sama putaran modal lagi itu cukup gitu aman. Sudah, alhamdulillah. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi nih Pak. Jenis-jenisnya bakso dilihatkan kepada sahabat Brawijaya. Oh ya, Ya, ini boleh. varian jamur sama urat yang di sini tadi. Ini tadi kebetulan nggak ke bawah semua Iya, ya, nggak karena ke bawah stoknya juga Belum produksi. belum produksi lagi. Saking lakunya sampai habis Iya. stoknya. Kita soalnya bikin fresh setiap hari itu produksi. Kalau ini apa ya Pak? Paling Nah, itu kecil-kecil yang ini. kecil yang baru itu bakso kriwil, bisa dicoba. Itu yang baru launching. baru launching. Bakso kriwil. Bakso kriwil. Iya. Selain bakso iga yang paling bestseller apa nih Pak? Biasanya gurita Mbak, Iya, yang gurita. dari orang kota-kota itu sukanya gurita yang seafood sama lobster. Terutama Lobster itu. lobster kalau musim hujan gini agak susah, harganya juga mulai melambung. Iya. Saya baru tahu ini ada bakso gurita. Kok Iya. bisa ngide ada bakso gurita tuh gimana? Nah itu awalnya kan kita lihat di takoyaki gitu kan, ada takoyaki yang bulat ada guritanya gitu. Bisa nggak ya bakso dikasih gurita? Ternyata banyak peminatnya. Iya, banyak peminatnya. Peminatnya sampai sekarang masih belum ready karena guritanya susah nyarinya. Musim hujan itu. Musim hujan susah. Jadi musim-musiman juga ya Iya. kalau musim-musiman. gurita itu. Iya. Baik. Sampai sekarang nih Pak Taufan dan Ibu dalam menggeluti usaha bidang kuliner bakso ini, apakah ada kendala atau hambatan yang dihadapi? Mungkin bisa dijelaskan. Kendala itu kalau bahan baku udah mulai naik Mbak. Karena kan kadang itu kalau musim mau lebaran, mau ini kan harga daging naik, harga cabai naik, ya itu kendalanya kita di situ. Kita mau naikkan harga, ya kasihan pelanggan. Kalau kita turunkan kualitasnya juga nanti pelanggan kecewa. Ya akhirnya kita mensiasatinya ya kita banyakkan jualan esnya. Kita kan kalau es itu kan ya bisalah untuk beli yang keuntungan kita itu. Jadi Tipis, kita yang tipis itu yang keuntungan tipis itu kita juga tidak menurunkan kualitas, tidak menaikkan harga. Jadi pelanggan tetap bisa menikmati bakso kami. Jadi di PMS ini selain bakso juga ada esnya juga ya Pak? Ada. Ya, Es apa aja itu Bu? Ada es teler, es jeruk, es teh, soda, es campur Es campur. gitu-gitu. Itu yang buat juga karyawannya atau Iya, Iya. karyawan Iya, sendiri? Kalau Ibu karyawan sendiri ikut sendiri. bantu nggak? Kalau saya di produksi ini aja, yang Produksi bakso yang baksonya, aja. iya. Baik. Mungkin dari Bapak dan Ibu sendiri ada cita-cita dan keinginan yang ingin dicapai untuk usaha ke depannya? Untuk kedepannya kita mungkin mau buka usaha di kota-kota besar biar yang pelanggan yang dari jauh itu bisa menjangkau untuk bakso kami tidak jauh-jauh ke tempat kita yang di kabupaten. Dan untuk kedepannya kami juga ingin mungkin bisa franchise Iya. biar ini, karena kita juga sudah aman lah mengikut anjuran pemerintah yang ada label halal, sudah taat pajak dan sudah yang punya hak paten. Jadi kita sudah lengkap semua. Mungkin kedepannya kita untuk siap untuk franchise kalau ada yang dari ibu-ibu Persit yang ingin usaha kuliner bisa nanti konsultasi ke kami. Kalau BMS ini ada frozen foodnya gitu nggak Pak? Kita sudah mulai frozen, ada yang bakso kiloan, ada yang premium juga di frozen bisa. Kita juga pernah ngirim ke Bali ya.
Bali, Medan itu juga pernah. Bali, Medan kita Solo, juga pernah. Jogja juga pernah. Oh, ke Bali kuat ya Pak ya Pak Kuat Sonya? kalau itu lewat travel sehari. Berarti kita bikin sehari ini dibekukan, di frozen, sudah jadi es, kita masukkan ke box, itu kan awet, dikasih gel yang itu bisa tahan 1 hari. Iya. Kalau lewat travel, kalau lewat paket yang lain belum coba sih. Ya pakai travel. Pokoknya yang 1 hari sampai itu ya. Ya 1 hari Iya, sampai. 1 hari sampai. Berarti itu. udah sampai keluar kota juga, Iya. keluar Jawa bahkan. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Bapak sempat bilang mengenalkan bakso ini lewat sosmed. Kalau boleh tahu nama akun sosmednya? Kalau sosmed kita IG BMS Haji Ponadi, di TikTok juga sama, BMS Haji Ponadi. BMS Haji Ponadi. Iya. Nah, Sobat Brawijaya bisa nih kalau mau kepo-kepo sebelum ke BMS ini, dilihat dulu nih menunya apa aja, di mana tempatnya, seperti apa gitu ya Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir nih, apa pesan dan motivasi Bapak dan Ibu sebagai salah satu prajurit dan persit inspiratif kepada para sahabat Brawijaya? Untuk pesan-pesan untuk senior, junior, mungkin yang punya usaha, tetap semangat dan tidak mengesampingkan tugas kita sebagai prajurit. Tetap kita bisa usaha, bisa dinas dengan baik, dan untuk kedepannya setelah pensiun kita tetap masih bisa mencari nafkah untuk keluarga gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga Sama-sama. usahanya ini semakin berkembang, Amin. bisa Amin. buka di kota juga seperti Amin. kirim Bapak tadi. Amin. Bisa ngirim ke luar kota, luar Jawa ataupun ke luar negeri kalau bisa ya Bu ya. Amin. 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 Nah, sahabat Brawijaya, itu tadi perbincangan kita bersama Koptu Taufan dan istri. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat menginspirasi sahabat Brawijaya yang ada di rumah. Kami Sedekuat Anita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birawa Anuraga.